ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita bekerja dengan baik, dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kegiatan kita, semua ibadah kita dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada di surah Al-Ahzab ayat 19. Mudah-mudahan tidak keliru. Garis besarnya Allah menjelaskan di ayat ini ada 4 tanda orang munafik. Umumnya kita tahu tanda munafik itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3 berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Idza hadatha kadzaba. Kalau bicara banyak bohongnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka mengkhianati. Wa iza tumina khana. Kemudian kalau dikasih amanah dia selalu mengkhianati atau menyalahi tugasnya dan kewajibannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sementara yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Ahzab ayat 19, ada 4. Yang pertama langsung Allah sebutkan di awal ayatnya, asyihatan alaikum. Bakhil, mereka bakhil kepada kalian. Fa iza ja'al khawf ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru 'annahum kalladhi wusha' 'alaihi minan. Nah, kondisinya bagaimana kalau mereka mendapat informasi yang tidak baik atau mendapat informasi yang menakutkan, yang membahayakan? Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru anhum. Kamu akan mendapati mereka yang kalau mereka ini melihat kita itu matanya berputar-putar seperti orang yang sedang pingsan. Yughsha alaihi minal maut, seperti orang nak mati. Sampai sebegitunya Allah memberikan contoh bagi manusia yang notabene mungkin, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang punya seperti ini, sifat-sifat seperti ini. Jadi kalau diajak berbuat baik, diajak berinfak, diajak bersedekah, diajak berwakaf, ini enggan. Kalaupun ada responnya kecil. Jadi suka berpura-pura. Fa iza ja'al khawfu salaqukum hidadin asyihatan ala khair. Nah, kalau rasa takut atau berita tentang bahaya itu sudah tak ada, nah, mereka malah menghina. Artinya bicara di belakang. Nah, kondisi seperti ini banyak terjadi seperti ini. Kita kan ngomong berdepan, indahnya luar biasa. Nanti tak ada orangnya, lain lagi bicara.
Zaman sekarang subhanallah luar biasa. Kenapa Allah sampaikan seperti ini? Karena memang dalam kehidupan manusia pasti akan kita temukan hal-hal yang seperti ini. Padahal kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bakhil. Bakhil ini bahasa yang kurang nyaman sebenarnya. Tapi itulah, ada bahasa-bahasa yang memang tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Harapannya supaya kita juga bisa menggunakan kata yang sama. Kenapa? Karena punya efek. Jadi bahasa yang Allah letakkan dalam Al-Quran itu bahasa yang punya efek yang luar biasa. Contoh misalnya kata pencuri, sariqah. Kata ini sangat luar biasa dan itu bisa buat pengaruh yang luar biasa pada kejiwaan manusia. Ketika orang kita sebut pencuri, ini malunya luar biasa. Dan biasanya pula masyarakat kita suka membicarakan pencuri ini itu yang kecil-kecil baru disebut pencuri, tapi kalau yang besar-besar nggak disebut pencuri. Digunakan bahasa yang indah. Bahasanya koruptor. Makanya koruptor itu dia tak malu karena bahasanya itu bukan bahasa Al-Quran. Memang maksudnya ke sana, tapi tidak punya efek penyebutannya. Nah, tengok orang-orang yang koruptor ini. Nah, jelas-jelas koruptor masih dada-dada juga dia kan. Oh, bangga dia dalam, kalau ada kamera ke ini, wah senang dia dada-dada dia, pakai jas lagi. Tapi coba tiga maling-maling yang kecil itu, malu dia. Kadang-kadang pakai itu, pakai apa namanya itu? Pakai masker, topeng, tutup mukanya, malu dia, nunduk aja nih. Coba lihat, kan beda. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran itu bahasa paling betul, bahasa paling benar bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang buat. Allah bikin Al-Quran itu tidak ada kepentingan untuk dirinya, itu kepentingan untuk hambanya. Maka orang yang menggunakan Al-Quran, orang yang memakai Al-Quran, orang yang mendandasi hidupnya dengan Al-Quran, insya Allah dia akan selamat dunia apalagi akhirat. Nah, beda orang yang sebaliknya. Nah, itu ada poin nanti disebutkan oleh Allah di ayat yang kita baca tadi. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Nah, model yang seperti tadi yang kita sebut ini, mereka tak beriman kata Allah. Allah yang bilang, bukan kita manusia yang bilang. Ulaika lam yu'minu. Apa konsekuensinya? Fa ahbatallahu a'malahum. Allah hapus pahala-pahala amal-amalnya. Ada dia bersedekah, ada, tapi tak dapat pahalanya. Kenapa? Diomongin kemana-mana. Itu masjid itu, apa biasanya muncul? Itu masjid itu kalau bukan saya yang bikin tempat wuduknya, tak wuduk orang tuh. Yang begini ini tak dapat pahalanya. Kenapa? Menyakitkan hati orang, menyakitkan hati masyarakat. Berbuat baik itu salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat tidak ada perlindungan. Di saat itu mereka 7 golongan ini mendapat perlindungan dari Allah. Salah satunya orang yang bersedekah, orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya enggak tahu. Nah, tapi kan beda ketika dia melakukan suatu kebaikan tapi diceritakan kepada orang lain, bahkan kadang-kadang ceritanya menyakitkan orang lain. Nah, ini yang disebut di dalam tafsirnya itu fa ahbatallahu a'malahum. Allah hapus pahalanya, tak dapat pahala. Memang nampak kita dia melakukan sesuatu, nampak kita dia beribadah, tapi tak nampak hasilnya. Yang kita beribadah ini butuh hasil. Kenapa? Karena Allah tidak butuh hasil. Kita butuh hasil. Kita beribadah, kita butuh pahala untuk sang kita, kata orang, untuk modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, terutama iman. Karena ibadah-ibadah yang kita sebut tadi, yang
disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu berpura-pura, itu kan munafik dia. Munafik dia kepada Allah. Makanya ulama sepakat yang model seperti ini nih, sifat-sifat yang sebenarnya banyak lagi, yang model sifat seperti ini itu dibagi dua. Nifaknya itu dibagi dua. Nifak akbar yang disebut dengan nifak i'tiqadi, kemudian nifak kecil yang disebut nifak amali. Nah, nifak amali ini yang kadang-kadang kita tak rasa. Kenapa? Karena dia kecil, sama dengan riak. Riak yang berbahaya itu ya yang kecil-kecil itu, yang tak terasa oleh kita. Kita merasa itu perbuatan baik, kita merasa itu perbuatan bagus, tapi nyatanya tidak baik dan tidak bagus. Nah, ini kondisi. Apalagi zaman sekarang nih, subhanallah. Sering kita sampaikan ini, kalau kita ngikut medsos itu, habislah kita. Karena umumnya isinya, masya Allah. Makanya perlu banyak kita lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kana dzalika 'ala Allah yasira. Apa korelasi antara sifat-sifat munafik ini berkaitan dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mampu menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dan bisa sebaliknya yang baik menjadi tidak baik. Tinggal kepentingannya di mana. Kita mesti perbaiki. Mesti perbaiki. Masih banyak ayat yang lain yang menyebutkan sifat-sifat munafik ini. Tidak hanya 3 yang dari hadis Rasulullah, dan tidak hanya yang dari ayat yang kita sebutkan, jadi banyak lagi. Ibnu Athaillah dalam bukunya menyebutkan di antara sifat-sifat munafik itu juga pertama adalah malas beribadah. Malas beribadah. Kalaupun dia beribadah, ya terasa berat yang dia lakukan. Nah, kita tak boleh yang seperti ini. Kita mesti semangat. Beribadah itu mesti semangat, supaya tidak terasa berat. Karena kalau berat, ujung-ujungnya nanti tak beribadah kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berzikir tapi tak banyak zikirnya, sikit-sikit aja, itu pun kalau mau aja. Padahal sebenarnya zikir itu mesti banyak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jelas bahasanya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, sucikan Allah pagi dan sore. Bangun tidur, subhanallah. Nak tidur, subhanallah juga. Makanya bagus kalau kita kemana-mana bawa apa namanya itu? Bawa tasbih. Nah, karena bergerak terus, insya Allah ngikut hatinya. Tapi beda kalau tak bawa itu. Kalau bawa HP kan mencolet aja terus kan. Dan yang dicolet pun tak jelas juga. Kalau yang dicolet yang baik sih oke. Tapi umum sih, bawalah. Kasihan penjual tasbih, tak laku tasbihnya. Nah, kita kalau masing-masing kita beli satu, subhanallah. Apalagi saat sekarang ini nih, COVID-19 belum selesai sampai hari ini, bahkan menaik terus. Batam merah lagi. Sudah hijau, merah lagi. Nanti lama-lama berkunang-kunang ya, bukan merah lagi. Ya tak jelas warnanya. Merah, oranye, kuning, hijau, kan? Tak mungkin pula jadi pelangi dia kan? Nah, kitanya ibadah mesti kuat di saat yang seperti ini. Tak boleh kendor, kuat. Tambah zikir. Zikir banyak. Kalau malu depan orang ramai, buat sendiri. Tapi ada kalanya kita butuh bersama supaya lebih semangat. Kalau sendiri itu semangat awalnya, tapi lama-lama dia turun volumenya, meloyo dia. Maka perlu dikasih semangat.
Makanya HP itu kalau nggak dicas ya sudah selesai dia. Pagi-pagi, sore dah mulai dia. Nah, berkunang-kunang dia kan lampunya ya. Harus dicas supaya kuat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis qudsinya, kita sholat 5 waktu ini itu kodenya ya macam baterai itulah. Loyo cas sedikit. Casnya kan lumayan kita ini. Subuh 2 rakaat ditambah zikir, mau panjang mau pendek mau sedang terserah. Nanti berapa jam berikutnya dicas lagi zuhur. Setelah itu berapa jam berikutnya dicas lagi asar, cas lagi. Bahkan ada orang yang ngecas terus dari mulai subuh sampai isya, ngecas terus. Kenapa? Power banknya tuh nempel terus di HP-nya. Ngecas terus namanya itu kan, tak habis-habis. Kan luar biasa. Kalau yang seperti ini untuk diri kita, iman itu mesti dipertebal. Kalau loyo dia, terpengaruh dia. Yang suka mempengaruhi kita ini dari segi ucapan, itu berpengaruh pada keimanan. Nah, maka kata itu mesti kata betul, kata baik, dan punya pengaruh yang luar biasa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, syadid. Nah, syadid itu mesti kencang dia. Maka kadang-kadang zikir itu perlu kencang juga, Pak. Ada juga masanya pelan. Subhanallah, subhanallah. Tapi zikir itu ada kalanya dia harus naik, turun. Biar semangatnya itu luar biasa. Karena memang harus ditambah dia supaya dia kuat. Nah, sifat-sifat yang ini harus kita jauhi. Sifat-sifat nifak ini tidak baik. Nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Kita harus jauh dari sifat yang seperti ini. Kenapa? Karena yang tahu kita ini betul-betul fasik itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia belum bisa kita pastikan. Tapi ciri-cirinya itu yang Allah tampakkan dalam kehidupan. Maka yang ini yang kita jauhkan sedikit-sedikit ini. Sekarang kita masih di bulan Muharram 1442 Hijriah. Nanti setelah itu Safar kita masuk. Banyak hal-hal yang kita buat. Ini terutama bulan Muharram. Cuman sayangnya tidak berarti tidak baik sebenarnya. Cuman sayang karena kita selalu berbuat itu menunggu momen. Padahal sebenarnya ada hal-hal itu yang tidak menunggu momen sebenarnya. Contoh kecil, biasanya kita sibuk di Muharram ini pertama satu puasa. Itu pun kadang-kadang kita sibuknya di puasa Asyura saja. Puasa Asyura tanggal 10. Ada yang nambah satu lagi tanggal 9, puasa Tasyu'a. Padahal kalau kita berpegang kepada hadis Rasulullah SAW, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, wa afdalus siyami ba'da Ramadan shaumullahil muharram. Itu jelas sekali hadisnya. Makanya ulama sebenarnya senang kalau kita bulan Muharram itu puasanya sebulan penuh, bukan tanggal 10 saja. Bagus tanggal 10 itu, kan sudah biasa itu. Dari mulai kita lahir dulu puasanya Asyura sampai sekarang. Kenapa tidak ditambah puasanya? Berdasarkan hadisnya sepakat ulama boleh puasa Muharram sebulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada yang pernah puasa 30 hari bulan Muharram? Belum pernah buat kita. Kenapa kita tidak buat sekali catatan itu dalam catatan Allah Subhanahu wa taala? Ramadan dah jelas catatan kita sebulan semua. Muharram kita buat. Kenapa? Puasa sunnah dia. Coba kita buat. Sekarang masih ada waktu. Sedekah bulan Muharram luar biasa, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersedekah. Jadi pagi-pagi saya jarang tengok kotak berjalan ini. Mana dia? Kotak yang muter itu lah. Mungkin tak perlu lagi di sini pakai kotak. Sekarang memang hebat pakai ATM, pakai SMS. Kotak kadang-kadang malu juga sih kalau kotak lewat tu yang hanya bisa dimasukkan cengkleng itu lah, yang bersuara dia kan. Lalu taruh, itu kan malu juga kita dengar. Karena orang dah tahu paling besar itu berapa juga? Rp1.000 kan? Ada
koin yang lebih besar dari 1.000? Kan tak ada. Jadi orang bisa tahu dia, kalau dimasukkan kedengaran bunyinya itu orang akan tahu, oh, sekian. Jadi orang tak mau sekarang pakai yang orang maunya, ya udah pakai ini aja. Pakai apa namanya itu? Pakai SMS banking. Tapi harus ada kodenya, biasanya ada itunya tuh, apa namanya? Barcode-nya. Itu memudahkan sekarang. Dan kadang banyak juga orang yang keliru. Ada yang terlebih nolnya, ada yang terkurang nolnya. Ini semua media yang kita lakukan ini buatlah untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berwakaf, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa berwakaf lewat SMS mungkin. Masjid-masjid taruh satu kode ini, barcode-nya, untuk infak masjid, untuk wakaf masjid, untuk sedekah, untuk anak-anak yatim. Ini gara-gara COVID-19 banyak orang jadi yatim. Biasanya yatim kecil-kecil, sekarang yang besar-besar pun yatim juga jadi. Kena dapat BLT, bansos dan lain sebagainya. Tapi belum selesai. Sudah mau masuk bulan ke-7 kita ni COVID-19. Sekarang lagi ramai lagi di Jakarta. Besok mulai PSBB. PSBB total. Ramai. Kenapa? Orang kita tak biasa. Tak biasa mengekang diri untuk hal-hal yang baik. Terjadilah. Alhamdulillah kita Batam ni masih aman aja. Dari mulai awal diumumkan COVID-19 tanggal 2 Maret 2020 sampai hari ini tanggal 13 September. Alhamdulillah Batam tak ada PSBB, tak ada nama-nama yang gitu. Orang Batam hebat-hebat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat kita ini ya bisa sama dengan seluruh Indonesia. Punya semangatnya luar biasa. Orangnya taat-taat. Karena memang andalan kita sekarang tinggal 2 aja. Tinggal masker sama cuci tangan saja. Sekarang periksa suhu udah jarang. Kecuali kalau masuk bank nih. Nah, pergi bank kena periksa suhu. Sekarang kalau udah masuk masjid tak pakai periksa lagi. Karena orang masuk masjid tu orang sehat-sehat. Kalau batuknya tu batuk biasa, bukan batuk COVID-19. Orang masuk masjid insya-Allah orang-orang baik. Yang penting niatnya betul. Ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, datangnya juga semangat dan lain sebagainya. Baru-baru saja muncul surat edaran dari Pak Wali Kota yang tak pakai masker kena denda 250. Alhamdulillah belum ada yang kena kan? Adalah, cuma kita tak tahu saja. Mudah-mudahan kita di sini tak ada yang kena itu. Banyak aja bersedekah kepada Allah, insya-Allah tak kena denda lah itu insya-Allah. Anggap itu sedekah kita kepada Allah Subhanahu. Ini baik buat kita semua. Bapak dan Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Terakhir buat oleh-oleh kita pada subuh pagi hari ini. Dunia ini tak jelas. Tapi kita harus menjadi orang yang jelas. Dunia hanya dipersiapkan oleh Allah untuk tempat kita beramal sebagai modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Peluangnya besar luar biasa. 24 jam disiapkan oleh Allah siang dan malam. Silakan digunakan. 24 jam disiapkan. Yang wajib-wajib tak banyak. Dikit aja. Tapi yang diperbanyak itu disunnah. Karena memang disitulah peluang kita. Ya. Sedekah, infak itu sunnah. Kalau zakat wajib. Makanya zakat itu tidak gede dia nominal persennya, kecil aja, 2,5 aja. Tapi kalau infak itu tidak ada batas. Boleh kasih kecil, boleh. Boleh kasih besar, boleh. Tapi zakat tak bisa. Kalau kita punya pemasukan 10 juta sebulan, berarti berapa zakatnya? Berapa? 2,5. 200? 250
250.000. Oh, ada orang bilang, Pak, kenapa zakat saya kecil 250? Oh, saya mau bayar 2,5 juta Pak ya. Bayarlah 2,5 juta, tapi tetap yang disebut zakat itu 250.000 saja. Berarti sisanya jadi apa? Sisanya jadi sedekah. Tak bisa dia mesti baku dia. Tapi beda dengan sedekah. Sedekah itu 1.000 sedekah, 100.000 sedekah, 10 juta sedekah juga. Tapi zakat tak bisa. Silakanlah bapak mau bayar zakat gede-gede, tapi kalau pemasukannya kecil tak bisa. Oh, saya cuma pemasukannya cuma 3 juta sebulan, saya mau bayar zakat Pak. Tak bisa. Kenapa? Tak sampai nisab, tak wajib dia. Jadi kita tak bisa. Yang wajib itu sudah baku dia, ditetapkan oleh Allah SWT. Sama dengan kita solat subuh. Subuh ada orang, ngapain solat subuh dari dulu 2 terus 2, saya mau tambah jadi 4 rakaat. Tak bisa. Udah baku dia. Tapi nambahnya dari mana? Dari solat-solat sunnahnya, supaya dia banyak. Makanya diberi peluang memang kita oleh Allah, menambah itu tambahlah lewat ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah ini banyak. Solat saja Masya Allah, dari mulai kita bangun subuh sampai bangun subuh berikutnya lagi, semua solat sunnahnya Masya Allah banyak. Kalau dihitung dari mulai selesai solat subuh kita ada berapa solat sunnah sampai kita akan tidur lagi. Kalau itu kita dikejarkan tiap hari, subhanallah, menjadi amal yang paling baik yang bisa kita simpan untuk menghadap Allah Subhanahu. Karena tak bisa kita menghadap Allah mesti bawa sesuatu, terutama bawalah iman yang benar, yang tidak tercampur dengan sifat-sifat hal-hal yang syirik dan munafik. Nah, mudah-mudahan itu berkah buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah tak ada yang bertanya. Kalau gitu kita tutup dengan doa kepada Rabbul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.